Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi 4A Politeknik Negeri Madiun yang beranggotakan saya sendiri Alivia Alfianita NPM 203209091. Saya Dewi Indonesia dengan NPM 203209081. Saya Makfira Nisa Ramadhani dengan NPM 203209048. Kami di sini akan membahas mengenai sistem moneter internasional. Nah, sebelum kita berbicara membahas mengenai sistem moneter internasional, kita harus mengetahui latar belakang dunia terlebih dahulu. Pada saat kita berbicara tentang moneter, maka masalah utama yang sering kita bicarakan adalah uang. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri dan mata uang itu menunjukkan nilai barangnya. Begitu juga dengan sistem moneter internasional yang mengacu pada institusi-institusi pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Nah, selanjutnya itu sejarah sistem moneter internasional. Sebelum itu kita ketahui sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evaluasi. Yang pertama ada bimetallisme. Adalah kebijakan moneter di mana nilai mata uang ini terkait dengan nilai dua logam, biasanya perak dan emas. Dalam sistem ini, nilai dari dua logam akan dihubungkan satu sama lain. Dengan kata lain, nilai perak akan dinyatakan dalam hal emas dan sebaliknya, dan baik logam dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, ada standar emas atau gold standard. Sistem moneter di mana pemerintah mematok mata uang domestik ke emas. Di bawah sistem ini, nilai nominal uang Anda setara dengan emas yang akan Anda peroleh ketika menukarnya. Jadi, pemerintah sepakat untuk mengkonversi uang kertas menjadi emas dengan jumlah tetap. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan berubah sesuai dengan persediaan emas di sebuah negara. Yang ketiga ada interwar period. Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara yang kalah khususnya Jerman, Australia, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contoh, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Ada 4 tahap interwar period. Tahap pertama, nasionalisme ekonomi akibat Perang Dunia Pertama. Tahap kedua, standar emas klasik gagal untuk dipulihkan karena agenda politik masing-masing. Tahap ketiga, ekonomi tak stabil dan bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran. Tahap keempat, investor panik ingin melarikan modal ke luar negeri. Di luar negeri juga bernasib sama. Yang keempat, ada sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods ini adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan 3 institusi keuangan dunia, yaitu Dunia Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kelima ada rezim nilai tukar fleksibel atau mengembang terkendali. Dengan sistem ini, Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Maka Bank Indonesia melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah spread. Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan di Indonesia, nilai tukar rupiah dari tahun ke tahun terus mengalami depresiasi terhadap US dollar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem penetapan kurs valuta asing. Ini dibedakan menjadi 2, yang pertama ada kurs tetap dan yang kedua ada kurs mengambang.
Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan besarannya oleh pemerintah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika berdasarkan standar emas. Artinya, pemerintah menjamin mata uangnya itu dengan emas. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan 8.000 atau setara dengan 1 dolar Amerika. Nah, jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah bisa mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang berada dalam devisa negara untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs tetapnya. Nah, yang kedua adalah kurs mengambang. Kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang besarannya ditetapkan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik, bisa juga turun terhadap mata uang asing. Jika permintaan dalam negeri terhadap mata uang asing naik, maka nilai dolar Amerika akan naik. Nah, akan tetapi jika permintaan atau yang membeli dolar Amerika itu turun, maka nilai dolar Amerika itu juga akan turun. Sedangkan apabila penawaran atau yang menjual mata uang asing naik, maka akibatnya nilai dolar Amerika akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem kurs mengambang, penentuan tinggi rendahnya kurs mata uang ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Pembahasan kedua saya adalah mengenai mekanisme untuk menetapkan nilai tukar. International Monetary System merupakan sekumpulan peraturan, institusi, aplikasi praktis, dan mekanisme yang menetapkan nilai tukar suatu mata uang asing terhadap mata uang lainnya. Mekanisme untuk menetapkan nilai tukar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, free float atau clean float. Pada mekanisme ini, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lainnya ditetapkan oleh interaksi antara supply dan demand. Supply dan demand untuk mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya dipengaruhi oleh yang pertama, perubahan price level, perbedaan suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah managed float. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk mengintervensi pasar pertukaran mata uang untuk mengurangi economic uncertainty yang diakibatkan oleh free float. Reaksi ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi serta dapat menyebabkan terancamnya neraca pembayaran luar negeri karena dapat membahayakan ekspor. Oleh karena itulah, dalam rangka mengurangi volatility, intervensi bank sentral diperlukan. Nah, yang ketiga adalah fixed rate system. Pada mekanisme ini, setiap negara anggota bersepakat untuk menjaga target tingkat nilai tukar mata uangnya. Bank sentral secara aktif berjual beli mata uang di forex market. Apabila nilai tukar mata uangnya akan melenceng dari settled per value pada persentase di atas jumlah yang ditolerir, dengan demikian mereka akan memiliki tingkat inflasi yang hampir sama besarnya. Apabila tingkat nilai tukar mata uang tidak dapat dipertahankan, maka devaluasi merupakan the last resort yang biasa ditempuh negara anggota. Nah, yang terakhir adalah current hybrid system. Sistem nilai tukar pada masa kini merupakan suatu perpaduan atau hybrid antara managed floating dengan free floating, di mana mata uang utama akan dibatasi floatingnya, sedangkan mata uang lainnya dibiarkan free float atau dibagi terhadap mata uang utama dunia. Bagi manajer dan investor, perhatian terhadap neraca pembayaran setidaknya karena alasan berikut. Yang pertama, neraca pembayaran membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu negara, terutama dalam jangka pendek. Suatu negara yang mengalami defisit neraca pembayaran tidak mungkin mengimpor sebanyak bila mengalami surplus neraca pembayaran. Yang kedua, neraca pembayaran merupakan indikator penting adanya tekanan terhadap kurs suatu negara. Oleh karena itulah, bagi perusahaan yang berdagang akan melakukan investasi di negara tersebut untuk memperoleh keuntungan ataupun menderita kerugian falas. Yang ketiga, negara yang mengalami defisit neraca pembayaran secara terus-menerus dapat merupakan petunjuk akan terjadinya kontrol terhadap pergerakan modal pada suatu hari. Yang keempat, kurs mata uang adalah perbandingan nilai antar mata uang. Nah, yang terakhir adalah kurs menunjukkan harga suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Baik, di sini saya akan meneruskan pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, di mana pengertian dari kurs sendiri adalah nilai suatu mata uang negara terhadap mata uang negara lain.
Di sini terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah adalah faktor utama yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan nilai kurs. Jadi, nilai dari suatu mata uang negara juga berpengaruh terpengaruh dari kebijakan yang diambil dari pemerintah. Yang kedua ada inflasi, di mana inflasi adalah kenaikan suatu harga barang maupun jasa, di mana hubungan dari inflasi terhadap nilai mata uang mengalami berbanding terbalik. Jadi apabila terdapat kenaikan harga suatu barang atau jasa, maka nilai mata uang suatu negara akan mengalami penurunan karena inflasi. Yang ketiga ada ekspektasi, di mana ekspektasi terhadap pasar valuta asing akan berdampak secara cepat apabila informasi maupun berita tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara di kemudian hari. Yang keempat ada perbedaan suku bunga berbagai negara, di mana tingkat suku bunga adalah harga yang digunakan pada jangka waktu tertentu, di mana apabila terdapat kenaikan tingkat suku bunga, maka terdapat juga kenaikan dari nilai mata uang suatu negara. Yang kelima ada aktivitas pembayaran, di mana aktivitas pembayaran merupakan catatan dari kegiatan ekonomi internasional. Apabila neraca pembayaran suatu negara aktif, maka akan terdapat peningkatan permintaan dari debitur asing sehingga meningkatkan nilai mata uang suatu negara. Yang terakhir ada tingkat pendapatan relatif, di mana pendapatan real suatu negara apabila naik akan mempengaruhi terhadap nilai mata uang suatu negara, yang mana akan mengalami permintaan kenaikan juga terhadap mata uang negara asing. Kesimpulan dari pembahasan kelompok kami, sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Norma dan konvensi yang mengatur sistem moneter internasional mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Suatu sistem internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, runtuhnya sistem moneter internasional barat Menjadi penyebab terpisahnya keseraman dalam ekonomi internasional. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.